Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalem. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, upah mengikuti Yesus. Jangan pernah mimpi mendapatkan 100 istri. Nah, ini berdasarkan Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Baik saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan ini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." Nah, saudara-saudari, sampai di sini dulu ya. Konteks ini perlu kita ketahui bahwa sebelumnya ada seorang kaya yang ditawari untuk ikut Yesus ya, tetapi orang kaya itu keberatan untuk ikut Yesus karena orang kaya tersebut merasa banyaklah hartanya sehingga berat untuk mengikuti Yesus. Nah, kemudian di sini Petrus bertanya kepada Yesus karena dia merasa telah mengikuti Yesus, dengan kata lain juga meninggalkan segala-galanya. Nah, Yesus berkata, ini ya, setiap orang yang karena dia meninggalkan rumah. Jadi ini coba kita lihat ya, meninggalkan rumah. Saudara laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak, ladang. Ini pengorbanan yang luar biasa. Yesus mau menyatakan bahwa segala pengorbanan yang ada ini nantinya akan dihargai. Memang mereka sepertinya harus kehilangan banyak karena ikut Yesus ini, tetapi nanti akan mendapatkan yang berlipat-lipat. Dikatakan mereka akan mendapatkan 100 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, bagi saya juga cukup menarik karena di sini Yesus memberikan nasihat demikian ya, bahwa yang ditinggalkan ini rumah. Jadi ini suatu pengorbanan ya luar biasa ya, karena meninggalkan rumah, meninggalkan harta juga. Bahkan ya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya ya, pertalian hubungan darah sampai dikorbankan, bahkan pertalian garis lurus antara dia, si pengikut atau murid Yesus ini, dengan ibu dan bapaknya, bahkan sampai dikorbankan. Dengan anak-anaknya ini juga jalur garis lurus dikorbankan juga. Ini kan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Nah, dari daftar yang disebutkan ini bagi saya cukup menarik. Karena apa? Karena istri tidak disebut. Ya, jadi tidak pantas untuk meninggalkan istri dengan harapan nanti
mendapatkan istri 100, karena nanti Yesus akan menyatakan mereka ini akan mendapatkan 100 kali lipat. Maka Yesus tidak menyatakan komitmen sebagai suami istri sebagai hal yang harus dikorbankan. Nah, kita lihat berikutnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga, jadi pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, saudara-saudari, apa yang 100 kali lipat itu? Rumah, ya kan? Sama seperti tadi kan, saudara laki-laki, ya, atau saudara perempuan, ibu, anak, dan ladangnya. Di sini istri tidak disebut, ya, karena memang komitmen keterikatan suami istri ini bukanlah sesuatu yang harus dikorbankan dengan harapan supaya orang nanti mendapatkan istri berkali lipat. Nah, dan ini memang terbukti ya, banyak orang misalnya karena ikut Yesus lalu dia dikucilkan oleh keluarganya. Mungkin ini menjadi pengalaman banyak orang, kan? Karena ikut Yesus, bahkan ibunya, orang tuanya pun mengucilkannya, sehingga ya sudah, bukan maksud dia untuk memutus tali persaudaraan, ya, tetapi itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, penganiayaan pada zaman ini banyak kan, mereka yang ikut Yesus itu dibully, yang ikut Yesus itu diejek. Mungkin saudara-saudari pernah mengalami, ya kan? Sejak masa kanak-kanak sudah diejek, tetapi ini atau dibully, ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Misalnya, ya kan, oh kamu kalau ikut Yesus atau menjadi orang Kristen nanti mati. Ya, orang Jawa mengatakan akan dipentang itu disalibkan. Mungkin di tempat lain lagi saya pernah mendengar, nanti kalau kamu ikut Yesus akan menjadi, kalau mati menjadi babi hutan. Nah, kalau anak-anak kok sudah membuli seperti ini, siapa itu yang mengajari? Ya. Anak-anak sudah ada yang pintar membuli seperti ini berkaitan dengan keyakinan orang. Bagaimana mungkin ya ketika dia seorang anak-anak sudah berpikir seperti itu kalau tidak diajari oleh orang dewasa? Maka apa yang tertanam di situ akan menjadikan ketika dia dewasa, mereka yang suka membuli iman orang lain itu pun juga akan terbawa saat dewasa. Dan zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi tadi memang kehilangan rumah atau saudara-saudara laki-laki, tetapi persaudaraan di dalam keluarga Kristen, keluarga Allah ini luar biasa. Ya, Yesus tidak menjanjikan suatu teologi kemakmuran, bahwa kalau ikut Yesus akan mendapatkan sekian kali lipat saudara-saudari, tanpa pernah susah, tanpa pernah, enggak ada janji yang seperti itu. Jelas sekali di dalam Injil ini janjinya disertai dengan penganiayaan, dengan suatu perjuangan. Dan penganiayaan ini juga bisa saja bagian dari memanggul salib Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalaupun di dunia ini belum dapat,
di zaman akan datang akan menerima hidup yang kekal. Oh, syukur-syukur sudah diberikan upahnya selama masih perjuangan di dunia ini, tetapi sekurang-kurangnya Yesus menjanjikan di surga nanti ada hidup kekal ini yang tidak tergantikan, ini yang harus kita perjuangkan. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian masih dilanjutkan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa yang dinasihatkan oleh Yesus ini setelah menyangkut hidup yang kekal, ya, di sini kekayaan dan posisi tidak ada hubungannya ya dengan soal mendapatkan upah ini. Intinya orang tidak usah menargetkan bahwa pengorbanan mereka ini akan mendapatkan upah. Tuhan tahu sendiri kok. Kalau tujuannya seperti itu, apalagi kalau upahnya itu menyangkut upah duniawi, menjadi kurang tepat. Ikut Tuhan saja. Kita mau menjadi yang dahulu atau menjadi yang terakhir, ikut Tuhan. Tuhan Yesus pastilah sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi gratis untuk video berikutnya. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara